Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semuanya ikhwan akhwat, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Tetap jaga kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan, menggunakan masker jika di tempat umum, dan jangan lupa untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan musibah ini segera berakhir dan kita bisa dapat kembali beraktivitas di sekolah kita tercinta. Baik teman-teman, kelas 7A dan 7B Iwan Ahwat semuanya, pada kesempatan kali ini kita masih membahas materi tentang surat dinas ya teman-teman, dimana pada pekan lalu Bapak sudah membahas dari pengertian sampai ciri-ciri surat dinas, fungsinya sudah Bapak bahas. Oke, sekarang Bapak akan membahas tentang syarat dan struktur yang ada pada surat dinas. Baik, kita mulai saja teman-teman ya. Sebelum kita membahas materi pagi kali ini, yang pekan ini, Bapak akan sedikit dulu membahas tentang materi pekan lalu. Dimulai dari pengertian surat dinas teman-teman. Surat dinas merupakan suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas atau pekerjaan. Ya, jadi surat dinas ini bukan dibuat oleh perorangan untuk orang lain dengan sifat pribadi, tidak. Tapi surat dinas ini dibentuk atau dibuat oleh lembaga ya, atau instansi untuk keperluan pekerjaan atau keperluan tugas. Itu surat dinas. Surat dinas ini disebut juga dengan surat resmi karena dalam format atau dalam bahasanya surat dinas ini memakai format resmi, format yang sudah ditentukan, dan bahasanya pun bukan bahasa sehari-hari melainkan bahasa resmi. Tuh kenapa surat dinas disebut dengan surat resmi. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi pekan sekarang, yaitu syarat-syarat surat dinas ya. Sebelum kita membuat surat dinas, maka ada beberapa hal syarat yang harus kita perhatikan. Di antaranya, yang pertama, format dari surat harus teratur sesuai dengan format surat dinas. Artinya, format yang terdapat dalam surat dinas itu tidak bisa kita modifikasi. Seperti halnya dengan surat pribadi. Kalau surat pribadi itu formatnya bisa kita ubah-ubah, strukturnya bisa kita ubah-ubah. Salam, mulai dari salamnya kita bisa menggunakan salam bahasa sehari-hari. Oke, dan sebagainya. Tapi kalau dalam surat dinas itu tidak bisa. Formatnya sudah ada, aturan-aturannya sudah ada, dan mau tidak mau harus kita ikuti. Syarat yang kedua, isi dari surat dinas itu tidak terlalu panjang dan harus langsung pada inti yang ingin disampaikan. Tidak ada kata pembuka, tidak ada kata basa-basi dulu seperti halnya kita ngobrol dengan teman atau orang tua kita dalam menulis surat pribadi. Kalau dalam surat dinas itu setelah ucapan salam langsung ke inti yang ingin disampaikan dalam surat dinas itu. Yang ketiga, surat dinas, bahasa yang digunakan harus bahasa resmi, sopan, dan mudah untuk dipahami oleh pembaca. Oke, menggunakan bahasa resmi, sopan, dan mudah untuk dipahami. Apalagi ini kebanyakan surat dinas ini adalah ditujukan dari satu dinas dari suatu instansi ke instansi lain, makanya bahasa yang digunakan harus benar-benar bahasa yang baik. Oke, jangan sampai ketika satu instansi menulis surat bahasa yang digunakan kurang baik, maka itu sedikit tidaknya dapat mempengaruhi citra instansi tersebut.
Yang keempat, syarat-syarat surat dinas yaitu harus menggambarkan citra dari instansi atau lembaga yang membuatnya. Artinya ada logo instansi yang menyampaikan surat tersebut. Dan di sini dibahas citra juga. Citra itu kalau diibaratkan kita sebagai karakter ya, sebagai ciri khas dari suatu lembaga. Makanya kalau misalkan bahasa yang digunakan kurang baik, maka sedikit tidaknya itu dapat mengaruhi citra suatu instansi. Makanya tidak sembarangan kalau membuat surat dinas itu. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan struktur surat dinas. Yang pertama, struktur surat dinas ada kop surat atau kepala surat. Di dalam kop surat itu ada logo instansi yang mengirimkan, ada nama instansinya, dan ada alamat jelas instansi yang mengirimkan surat. Yang kedua, ada nomor surat yang dikeluarkan. Biasanya kalau misalkan surat dinas itu, surat-surat yang sudah dikeluarkan itu memiliki nomor tersendiri karena digunakan sebagai arsip. Jika ketika sewaktu-waktu dibutuhkan ingin jadikan bukti, maka tinggal dicari saja nomor surat yang dikeluarkan nomor berapa, itu untuk mempermudah. Yang ketiga, ada tanggal surat, itu sudah jelas. Yang keempat, lampiran. Artinya jika ada lampiran atau data atau file yang menyertai surat tersebut, maka dilampirkan. Ada berapa lampiran ditulis dalam surat dinasnya. Terus yang keempat, selanjutnya struktur dari surat dinas ada perihal. Artinya tujuan surat dinas itu dibuat untuk apa, jadi dituliskan dalam perihal. Yang selanjutnya, struktur selanjutnya ada alamat surat ya. Alamat surat tadi berada di kop surat ya, dilampirkan di kop surat. Terus ada salam pembuka, biasanya bisa menggunakan yang terhormat atau bisa menggunakan assalamualaikum juga bisa. Yang selanjutnya, struktur selanjutnya ada langsung ke isi surat ya, jadi tidak ada kata pembuka dulu, langsung ke isi suratnya. Yang selanjutnya, strukturnya ada penutup, paragraf penutup surat. Struktur selanjutnya, setelah paragraf penutup ada nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat ya. Jadi biasanya dalam surat dinas, selain si pengirim, ada juga tanda tangan yang memperkuat surat dinas tersebut memang benar-benar asli dikeluarkan oleh instansi tersebut. Contoh misalnya, yang mengeluarkan surat dinas itu adalah ketua OSIS misalkan. Selain ada tanda tangan ketua OSIS untuk memperkuat surat tersebut, biasanya ada juga dilampirkan juga tanda tangan pembina OSISnya. Jadi lebih dari satu tanda tangan untuk memperkuat tujuannya. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, ada stempel dari instansi yang mengeluarkan surat tersebut supaya lebih resmi atau supaya lebih legal suratnya. Jadi seperti itu teman-teman struktur surat dinas ya. Lupa ulangi, struktur surat dinas yang pertama ada kop surat, yang kedua ada nomor surat, yang ketiga ada tanggal surat, yang keempat ada lampiran, kelima perihal, keenam ada alamat surat, ketujuh ada salam pembuka, ke-8 ada isi surat, ke-9 ada paragraf penutup, ke-10 ada nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, dan ke-11 ada stempel yang mengiringi surat tersebut. Oke teman-teman, sekian materi yang Bapak sampaikan hari ini. Tugasnya Bapak nanti akan kirimkan di
file terpisah. Nanti kalian isi, boleh langsung isi di file yang Bapak kirimkan atau kalian isi di buku tugas kalian. Oke, terima kasih. Bapak cukupkan sekian untuk hari ini. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, bantu orang tua kalian di rumah, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, berdoa supaya kita bisa kembali beraktivitas di sekolah seperti biasa. Bapak cukupkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.